kenapa kita bisa candu banget sama game TikTok? Spill sains di balik hobi kamu. Jujur deh, dalam sehari, berapa kali kamu dengar orang tua atau orang dewasa di sekitar kamu ngomel kayak gini? Kamu ini ya, main HP terus. Main game terus. Scrolling TikTok terus. Gak ada bosannya, mau jadi apa kamu gede nanti? Hampir setiap hari, kan? Bagi generasi sebelum kita, hobi anak zaman sekarang itu seringkali dicap aneh, kuper, atau dianggap cuma buang-buang waktu doang. Mereka kangen zaman dulu di mana anak-anak sore-sore masih main petak umpet atau layangan di lapangan fisik. Tapi, bener gak sih kita cuma sekadar malas atau kecanduan teknologi? Ternyata gak sesimpel itu, guys. Studi media dan psikologi perkembangan menemukan kalau di balik tren yang terus berubah, apa yang kamu gemari sekarang, mulai dari mabar, hunting jajanan viral, sampai hobi ngedit video biar masuk FYP, sebenarnya berakar dari kebutuhan psikologis dasar manusia yang valid banget. Hari ini kita bakal bongkar sains di balik hobi kamu, termasuk riset neuroscience yang nemuin apa yang terjadi di otak kamu pas kamu dapat likes di sosmed. Let's break down the science of our dopamine. Tiga kebutuhan dasar yang bergeser ke dunia digital. Sebelum kita bahas daftarnya, kamu harus paham satu hal ini dulu. Mau kamu hidup di tahun 1980-an atau di tahun 2026 sekarang, kebutuhan psikologis dasar anak usia sekolah 6-18 tahun itu sebenarnya sama persis. Kita semua selalu mencari tiga hal: otonomi, kebebasan memegang kendali, identitas sosial, pengen diakui di suatu kelompok, dan stimulasi, hiburan buat otak. Yang membedakan adalah tempatnya. Kalau dulu anak-anak mencari tiga hal itu di lapangan kompleks rumah atau pos ronda, anak zaman sekarang mencarinya di ruang virtual. Riset berskala besar oleh Andrew Przybylski dan timnya nemuin kalau dunia digital zaman sekarang emang didesain secara sempurna buat memenuhi kebutuhan psikologis anak akan kompetensi dan keterikatan sosial. Nah, berdasarkan berbagai penelitian ilmiah terbaru, ada 5 aktivitas yang paling digemari anak usia sekolah zaman sekarang dan alasan psikologis di balik kenapa hal itu seru banget. Yuk, kita bahas. Pertama, online gaming modifikasi avatar, dunia virtual. Faktor pertama yang jadi kegemaran nomor 1, online gaming dan modifikasi avatar. Bagi kita, game itu bukan lagi sekadar hiburan pas gabut atau pengen main doang. Game berbasis komunitas kayak Roblox, Minecraft, atau Mobile Legends udah berubah fungsi jadi ruang sosial utama. Tempat kamu janjian sama temen sekolah buat mabar alias main bareng sepulang sekolah. Alasan ilmiahnya? Game memberikan 3 hal yang paling disukai dan diincar oleh sistem saraf otak anak. Tantangan yang terukur, penghargaan instan berupa hormon dopamin, dan kontrol penuh alias otonomi. Di dunia nyata, anak usia sekolah itu hampir gak punya kontrol. Di rumah diatur orang tua, di sekolah diatur guru dan peraturan. Tapi di dalam game, kamu adalah bosnya. Kamu bebas nentuin strategi, bebas milih peran, dan kamu bebas mendesain identitas virtual kamu lewat avatar atau skin karakter kamu. Riset dari Przybylski 2017 menegaskan kalau aktivitas memodifikasi avatar ini memuaskan kebutuhan psikologis remaja buat mengeksplorasi jati diri mereka dengan aman tanpa takut dihakimi di dunia nyata. Kedua, konsumsi konten video pendek, TikTok, YouTube Shorts, Reels. Kegemaran kedua yang menyita waktu luang paling banyak,
konsumsi konten video pendek kayak TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram Reels. Ada perubahan drastis dalam sejarah manusia tentang bagaimana anak muda menghabiskan waktu luang mereka. Penelitian dari Jin Twenge dan timnya pada tahun 2018 mendokumentasikan kalau menonton video online dan bermain media sosial telah menggeser aktivitas tradisional secara masif, kayak membaca buku fisik atau menonton televisi konvensional. Kenapa video pendek bisa secandu itu bagi otak kita? Alasan ilmiahnya ada pada desain formatnya. Video pendek merangsang perhatian visual attention, secara cepat, padat, dan terus-menerus. Setiap kali lo swipe atau geser layar ke bawah, otak lo dapat efek kejutan, novelty effect. Ditambah lagi, kita jauh lebih menyukai user-generated content, konten yang dibikin sama sesama remaja atau orang biasa, daripada tontonan TV yang kaku. Kenapa? Karena terasa lebih personal, jujur, dan dinamis. Algoritma canggih di balik aplikasi ini juga langsung menalin apa yang kamu suka, menciptakan lingkaran kepuasan instan yang bikin jempol kamu mager buat berhenti scrolling. Ketiga, budaya populer global, fandom K-pop, anime, kultur geek. Poin ketiga yang digemari banget, terutama pas menginjak usia SMP dan SMA, terbawa dalam arus budaya populer global, alias masuk ke dalam dunia fandom, entah itu fans K-pop, pencinta anime, atau kultur geek lainnya. Pernah gak kamu ngelihat temen kamu, atau kamu sendiri, yang rela ngabisin waktu berjam-jam buat ngapalin koreografi dance grup idola, berburu merchandise resmi, sampai bela-belain begadang demi ngebahas teori konspirasi kelanjutan cerita anime favorit di forum online. Secara psikologis, itu hal yang sangat sehat dan normal bagi perkembangan remaja. Pakar sosiologi Mark Duffett dalam bukunya menjelaskan kalau aktivitas fandom pada usia sekolah berfungsi sebagai safe space atau ruang aman buat remaja. Pas usia remaja, kita lagi di fase krusial pencarian identitas diri di luar pengaruh keluarga. Bergabung dalam sebuah fandom ngasih kamu yang namanya sense of belonging, rasa memiliki kelompok sosial yang punya frekuensi minat yang sama secara global. Kamu merasa punya rumah di mana hobi kamu divalidasi dan diapresiasi sama ribuan orang lainnya di seluruh dunia. Keempat, aktivitas berbagi akurasi konten, self-expression di media sosial. Poin keempat, hobi yang melibatkan harga diri kita di internet, aktivitas berbagi dan kurasi konten alias self-expression di media sosial. Anak zaman sekarang itu seneng banget menata profil media sosial mereka biar kelihatan estetik dan keren. Kita suka ngepost foto kegiatan kita, pakai filter yang lucu, atau bikin konten kreatif. Kenapa? Karena pada usia sekolah, yang namanya validasi sosial dari teman sebaya itu rasanya krusial banget buat psikologis kita. Ada sebuah riset neuroscience super keren tahun 2016 oleh Lauren Sherman dan timnya. Mereka memindai otak remaja menggunakan mesin fMRI pas lagi main media sosial. Hasilnya mengejutkan. Ketika para remaja melihat foto yang mereka unggah mendapatkan banyak likes atau komentar positif dari teman-temannya, bagian otak bernama nucleus accumbens langsung aktif secara signifikan. Buat kamu yang belum tahu, nucleus accumbens itu adalah pusat penghargaan dan kesenangan di otak, bagian yang sama yang aktif kalau kamu dapat hadiah atau makanan enak. Jadi, berburu likes atau views itu secara biologis emang ngasih sensasi kesenangan yang nyata buat otak anak muda. Kelima, jajanan kekinian ruang nongkrong sosial. Dan faktor kelima, yang terjadi di dunia fisik sehari-hari kita,
berburu jajanan kekinian dan nyari ruang nongkrong sosial. Mulai dari berburu es krim yang lagi viral, boba, makanan pedas berlevel, sampai hobi nongkrong sore-sore di depan minimarket atau kafe lokal bareng temen segeng. Alasan ilmiahnya terbagi dua. Secara biologis, tubuh anak yang lagi dalam masa pertumbuhan emang secara alami menyukai makanan tinggi kalori, manis, atau gurih. Tapi secara sosiologis, alasan utamanya jauh lebih dalam dari sekadar makanan. Studi tentang geografi anak oleh Van der Beek dan Johnson tahun 2000 menunjukkan kalau anak usia sekolah punya dorongan kuat buat menciptakan apa yang disebut youth spaces atau ruang mereka sendiri di lingkungan publik. Esensi utama dari kata jajan dan nongkrong sebenarnya adalah momen sosial yang tercipta saat kamu melakukannya bersama teman-teman tanpa ada pengawasan ketat dari orang tua atau guru. Ini adalah cara alami kita buat latihan mandiri, belajar bersosialisasi secara bebas, dan menegaskan kalau kita mulai punya dunia kita sendiri di luar rumah. Guys, kesimpulan dari semua riset ilmiah tadi tuh simpel tapi membuka mata banget. Hal-hal yang digemari anak usia sekolah saat ini sebagian besar berpusat pada konektivitas digital, ekspresi diri, dan ruang sosial yang bebas. Kalau dulu anak-anak berkumpul di lapangan fisik buat main bola, sekarang anak muda berkumpul di server game, di komunitas fandom, atau di ruang komentar media sosial. Medianya emang berubah total karena perkembangan teknologi, tapi esensi yang dicari sebenarnya tetap sama kok dari dulu, yaitu penerimaan dan validasi dari teman sebaya. Jadi buat para orang tua yang mungkin nonton video ini, jangan langsung ngejudge hobi anaknya ya. Coba pahami kebutuhan psikologis di baliknya. Dan buat kamu semua yang nonton video ini, yuk tulis di kolom komentar, apa sih hobi atau aktivitas yang paling banyak nyita waktu luang kamu minggu-minggu ini? Apakah kamu lagi candu main game tertentu, lagi hobi nonton anime, atau lagi suka nongkrong berburu kuliner viral? Tulis di bawah, kita diskusi. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial dan video pendek, pernah gak sih kamu ngerasa kalau akhir-akhir ini kamu makin susah buat fokus baca buku atau dengerin penjelasan guru yang agak panjang? Kayak bawaannya pengen buru-buru beralih ke hal lain. Klik video yang muncul di layar kamu sekarang buat langsung nonton pembahasan penting itu. Jangan lupa klik like kalau kamu ngerasa video ini akurat banget sama hobi kamu. Dan klik subscribe biar kamu gak ketinggalan pembahasan edukatif seputar dunia psikologi anak muda lainnya. Aku pamit, bijak-bijak gunain waktu luang kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya.